Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Mikrotik Indonesia. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen berkaitan dengan cara distribusi IP public lewat VPN. Ternyata video yang kemarin saya buat cukup mendapat respon yang banyak ya, berbagai macam respon dari teman-teman. Bahkan ada yang nanya, oh ternyata bisa ya dilakukan dengan cara seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga yang nanya, kemudian bagaimana cara limitasi bandwidth-nya? Apakah kemudian harus dilakukan di router pusat atau di router cabang? Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen dengan praktek langsung. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar teman-teman dapat update ketika kami upload video terbaru. Oke, buat teman-teman yang sebelumnya belum nonton video saya tentang bagaimana cara distribusi IP public melalui VPN, silahkan tonton dulu videonya di sebelah sini, atau nanti juga bisa linknya di deskripsi ya. Yang pada beberapa waktu lalu saya membuat video bagaimana cara kita bisa mendistribusikan IP public saat mungkin kita dapat lebih dari satu IP public ya dari ISP. Kemudian kita pengen IP publicnya itu dipasang tidak hanya di router pusat di kantor pusat saja, tapi kita juga bisa distribusikan IP publicnya langsung dipasangkan di router yang ada di kantor cabang. Caranya sebenarnya banyak, sudah kita bahas juga di video yang lain ya, dengan switch bisa, dengan routing bisa, dengan tunnel bisa. Nah, di video saya sebelumnya, saya bahas dengan menggunakan namanya VPN ditambah dengan fitur yang namanya BCP atau Bridge Control Protocol. Nah, fitur ini memungkinkan kita bisa melakukan bridging di interface VPN. Jadi, bisa di L2TP, bisa di PPTP. Kalau yang saya coba itu menggunakan PPTP. Nah, saya akan coba lihatkan dulu konfigurasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Di laptop saya sudah ada dua router. Yang sebelah kiri adalah router kantor cabang 1, di mana saya saat ini berada. Secara fisik kita bisa lihat di sini ada router hub ACLED yang saya gunakan. Kemudian laptop saya juga terkoneksi melalui ETH3. Ini laptop saya ya. Ini kemudian IP laptop saya bisa coba buka ini. Dapat IP 192.168.30.254 dan ini DHCP ya. Jadi ini IP-nya IP dinamis teman-teman ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan Winbox saya ini adalah router gateway utamanya. Ini namanya kalau di sini identitinya adalah training karena biasa kita pakai untuk simulasi dan pembelajaran. Nah, jadi saya berada di cabang 1, kemudian laptop saya langsung dapat IP dari cabang 1, yang mana cabang 1 ini sudah dapat IP public juga dari kantor pusatnya atau gateway training ini, yakni dengan IP public 103XX ya, ini. Kemudian untuk yang router pusatnya itu IP-nya adalah 103.71XX, belakangnya ini kita bisa lihat di sini. Nah, jadi sebenarnya router kantor pusat sama cabang sekarang sudah satu segmen. Sehingga kalau kita coba mau panggil langsung ke kantor cabangnya, kita bisa panggil IP yang sudah ada di bridge public ini. Di mana bridge public ini isinya adalah interface. Kita bisa lihat di sini isinya bridge publicnya adalah interface PPTP. Nah, detail caranya konfigurasi seperti apa, teman-teman tonton dulu video saya sebelumnya ya. Karena ini sudah jadi. Dan nanti akan saya gunakan untuk coba simulasi menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen yang sudah komen di video saya sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama dari Badak Sulteng. Dari Badak Sulteng 8174 ya. Nah, ini tanya nih, cukup keren juga pertanyaannya. Bagaimana cara melakukan limitasi bandwidth IP public di kantor cabang? Nah, ini pertanyaan yang mungkin juga teman-teman lain juga penasaran juga ya. Bagaimana kemudian cara untuk limitasi bandwidth-nya. Nah, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah kita bisa melakukan limitasi bandwidth seperti biasanya. Misalnya kita dapatkan bandwidth ya dari ISP, katakanlah mungkin 100 Mbps gitu ya. Nah, kita bisa langsung bagi dua. Artinya apa? Artinya di gateway training kita anggap dia jatahnya adalah maksimumnya 50 Mbps ini di kantor pusatnya gitu ya. Nah, yang di sebelah kiri di kantor cabang itu juga kita bisa definisikan langsung
50 Mbps. Jadi misalnya ini saya bikin simple queue untuk di jaringan lokal saya. Katakanlah jaringan lokalnya pakai IP 192.168.30.024. Nah, maksimumnya dia adalah 50 Mbps. Berarti nanti untuk yang di sisi kantor pusatnya juga sama. Untuk jaringan lokalnya kita bikin 50 Mbps. Artinya apa? Artinya adalah untuk IP public yang di cabang sama yang di pusat sama-sama dapat 50 Mbps. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini kan berarti dipisah ya, masing-masing router mendefinisikan simple queue-nya sendiri-sendiri. Tapi ada cara yang satu lagi, mungkin ini bisa dilakukan juga. Kita bisa lakukan langsung di router utamanya atau di router kantor pusatnya. Nah, kuncinya adalah kita harus melakukan yang namanya pengaktifan. Kita bisa masuk di bagian bridge dulu. Di bagian bridge ini nanti ada namanya bridge setting. Nah, di sini kita bisa aktifkan yang namanya use IP firewall. Kenapa ini harus diaktifkan? Karena nanti tujuannya adalah traffic dari kantor cabang yang satu segmen dengan kantor pusat pakai IP public itu bisa terbaca di simple queue. Nah, ini cara yang bisa dimanfaatkan di kantor pusatnya. Setelah nanti use IP firewall ini kita centang, maka nanti kita bisa bikin queue di sini. Kemudian kita bisa tambahkan, misalnya kita definisikan ini adalah kantor cabang publik gitu ya. IP-nya kita ambil dari IP dari kantor cabang yang publiknya. Kita lihat di sebelah kiri ini kantor cabang 1 ya. IP publiknya ini. Jadi saya isikan di sini 103XX sesuai dengan yang didapatkan atau yang kita pasangkan secara statik di kantor cabang 1. Nah, ini kita bisa kasih max limitnya di sini. Misalnya dikit aja deh, 10 Mbps misalnya. Nah, kita bisa definisikan langsung di sini. Nah, dengan begitu, ini kalau saya oke. Ini saya coba geser. Nah, bagaimana efeknya? Efeknya saya akan coba di router saya. Kita bisa lihat di kantor cabang. Sekaligus nanti akan saya coba lakukan speed test di sisi laptopnya ya, teman-teman. Jadi saya akan buka browser. Saya akan coba misalnya apa ya, speed test kali ya, speedtest.net. Kita coba lakukan pengetesan. Nah, kita bisa lihat di sini dapatnya sekitar 10 Mbps, sekaligus kita akan coba monitoring di sisi router kantor pusat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa lihat queue-nya kantor cabang, itu sudah maksimum downloadnya 9, sekian. Karena ini sudah dilakukan speed test ya dari laptop saya yang pura-puranya jadi klien dari kantor cabangnya. Ini juga sedang berjalan untuk uploadnya. Nih, kita bisa lihat uploadnya 9,9. Dan kalau kita pantau di router cabang, nanti trafficnya melewati bridge dan juga PPTP out. Nih, kita bisa lihat. Nah, ini. Oh, udah selesai ya. Coba saya aktifkan lagi. Nih, kita bisa lihat di sini. Saya coba zoom out sedikit biar terlihat. Nah, ini kita bisa amati yang paling atas ini adalah bridge public, ini yang dilewati oleh traffic ya. Nih, kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa lihat sekitar mungkin 12 megabit per second, kemudian kena queue di sini. Ini sekarang sedang upload dan sudah selesai. Nah, seperti itu ya jawaban untuk tadi username-nya Badak Sulteng 8174, bagaimana cara untuk limitasi bandwidth-nya. Jadi ada dua cara, bisa dilakukan di masing-masing router atau langsung dibikin langsung di router gateway pusatnya. Oke, pertanyaan kedua dari user Naroboy. Ya, Naroboy.
Kalau misalkan di speed test akan terbaca IP public dari MikroTik pusatnya, Pak. Ya, ini sebenarnya berkaitan ya dengan yang tadi saya lakukan. Pada saat kita lakukan speed test, ya, kita bisa lihat tadi, ini coba saya lakukan speed test ulang aja ya, biar teman-teman juga bisa melihat bahwa ketika kita menggunakan sistem seperti ini, kalau memang bridge-nya itu bisa berjalan full, layer 2-nya bisa berjalan memang plain ya, transparent, itu nanti kita bisa melihat pada saat kita lakukan speed test. Ini kita coba speed test ulang. Nah, kita bisa melihat IP public yang terbaca itu adalah IP public dari router kantor cabang itu sendiri. Artinya ini adalah router saya sendiri, ya 103 sekian, belakangnya 30. Sedangkan kalau kita lihat dari Winbox-nya, ini saya coba perlihatkan IP address-nya ya. Ini. Kemudian untuk yang di pusatnya, ini saya juga perlihatkan IP-nya adalah ini 103, belakangnya adalah 29. Nah, jadi yang terbaca di speed test tadi adalah IP public dari router kantor cabang itu sendiri. Artinya apa? Artinya adalah IP public-nya itu benar-benar bisa dijangkau atau di remote dari luar. Dan kita bisa lihat tadi speed test-nya juga mendeteksi adanya traffic langsung dari IP yang belakangnya 30. Nah, tapi bisa juga kita bikin agar nanti di speed test yang terbaca IP public dari MikroTik pusatnya. Caranya gimana? Caranya kita bisa isikan gateway-nya langsung ke MikroTik yang ada di pusatnya. Kemudian kita bisa aktifkan source NAT masquerade dari MikroTik yang ada di kantor pusatnya. Sehingga yang terbaca adalah IP public dari router kantor pusatnya. Ya, itu tergantung dari teman-teman. Tapi yang saya praktekkan kemarin, kebetulan ini langsung bridge full dari kantor pusat sampai kantor cabangnya. Sehingga kalau dilakukan speed test, langsung yang terbaca adalah IP public yang terpasang di router kantor cabangnya setelah bridging PPTP-nya sudah dilakukan semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Asep Gunawan 23. Nah, Pak, bagaimana kalau misal yang mendapatkan IP public berada di sisi klien router 2, bukan di router 2-nya? Nah, memang yang saya praktekkan kemarin, IP public itu terpasang di sisi routernya. Nah, tapi bagaimana kalau kita pengen IP public-nya itu dipasang di server mungkin, atau di mesin yang ada di jaringan lokal kantor cabangnya gitu ya. Nah, ini contohnya, misal ada server yang harus memakai IP public di sisi router 2-nya. Nah, sebenarnya cara yang saya lakukan itu cukup dimodifikasi sedikit. Kalau memang teman-teman pengen public-nya itu terpasang langsung di mesin server yang ada di jaringan lokalnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita sebenarnya kuncinya ada di pengaturan bridge ya. Ini saya fokus aja di router kantor cabang ya teman-teman ya. Ini saya buka seperti ini biar kelihatan. Saya zoom in sedikit. Oke. Awalnya di kantor cabang ini bridge-nya kita bisa lihat ada bridge 1. Ya, ini ada satu bridge yang namanya adalah bridge public. Ini hanya penamaan aja. Kemudian portnya isinya adalah PPTP out. Nanti bisa PPTP atau di VPN yang lainnya. Ini kemarin kita coba hanya yang paling simpel aja. Nah, karena ini sudah di bridging, maka sebenarnya IP public yang kita punya tadi, itu awalnya saya bisa pasangkan di sisi routernya. Ya, ini saya pasangkan pada interface bridge public yang ada di router. Tapi kalau IP public ini pengen dipasang di server yang ada di bawahnya, maka kita tinggal memasukkan Ethernet yang ke arah server saja, kemudian nanti kita masukkan ke dalam bridge port yang ada di sini. Nah, contohnya gimana? Contohnya kebetulan saya di cabang 1 ini sudah ada ETH3 yang connect ke laptop saya, kemudian ada ETH1, ini adalah yang nyambung ke modem ISP saya, IP-nya dinamis. Kemudian ini publiknya. Nah, saya pengen kebetulan di hub ACLED ini ada beberapa ether yang masih kosong. Saya akan gunakan coba ETH4 yang nanti pura-puranya itu terhubung ke sebuah server. Nanti simulasinya pakai laptop saya sendiri ya tentu saja. Nah, caranya gampang ya, cukup nanti di bagian bridge port ini saya masukkan ETH4. Nih, sekarang belum terhubung ya. Masuknya ke bridge public seperti ini.
Kemudian sebagai langkah simulasi, saya akan coba hubungkan laptop saya ke ETH4 dari hub AC Lite ini. Kemudian saya akan pasangkan salah satu alamat IP public dari range yang dialokasikan oleh ISP saya. Jadi tadi kan ada 30, ada 29. Nah, boleh nanti 30-nya yang dipasang di laptop atau mungkin IP lain yang masih dalam satu range IP yang sama sesuai dengan alokasi dari si ISP-nya. Nah, saya akan pindah dulu dari ETH3 ke ETH4. Setelah laptop saya hubungkan ke ETH4. Nah, ini saya buka Winbox-nya dulu karena saya pengen coba skema yang pertama, yakni IP yang tadinya terpasang di router saya pindah ke laptop. Jadi ini saya connect ke router cabang satu lagi lewat Winbox dan IP address-nya saya akan matikan dulu yang terpasang di bridge public-nya ini. Nah, ini. Seperti ini. Kemudian kenapa saya matikan? Karena IP-nya akan saya pindahkan ke laptop ya. Jadi setelah ini saya disable, di bridge-nya tadi sudah ada interface ETH4 sama yang VPN ke kantor pusatnya. Kemudian saya coba pasangkan IP-nya secara manual di laptop. Ini masih tadi pakai IP lokal. Nah, saya coba pasangkan yang public ya. .103 yang belakangnya 30. Kemudian gateway-nya akan saya coba arahkan ke router gateway yang ada di kantor pusat, yakni yang IP-nya 29 yang di akhir. DNS-nya pakai 88 aja ya mungkin ya. Atau sebenarnya setiap ISP dia punya DNS sendiri, teman-teman bisa coba cek ya. Konsultasi ke masing-masing ISP. Kemudian ini akan saya apply atau oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Kita coba speed test lagi mungkin. Dari speed test boleh, dari fast.com juga boleh ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kita bisa lihat kebetulan mungkin karena saya arahkan gateway-nya ke 29, dia kena NAT ya. Ini 103 sekian belakangnya. Kita bisa lihat di sini. Ini mungkin karena saya arahkan langsung ke gateway yang ada di kantor pusat. Karena seharusnya gateway-nya juga bisa kita lewatkan atau kita langsung kita targetkan ke IP yang dikasihkan oleh ISP. Jadi gateway-nya langsung kita arahkan ke ISP. Tapi bisa juga kita bikin seperti ini agar nanti mungkin akan lebih mudah manajemennya di router kantor pusatnya. Nah, satu hal teman-teman, ketika kita menggunakan distribusi IP lewat VPN, itu kemungkinan pasti bandwidth-nya akan turun. Karena yang namanya VPN itu kemungkinan besar dia ada overhead-nya. Jadi ada tambahan header-nya, ada tambahan enkapsulasinya, sehingga ada kemungkinan nanti bandwidth-nya akan sedikit turun ya. Tidak bisa semaksimal kalau memang kita benar-benar pakai interface fisik seperti mungkin fiber optik atau mungkin wireless. Jadi distribusi IP public lewat VPN ini bisa jadi solusi atau alternatif ketika mungkin teman-teman tidak bisa narik jaringan fisik langsung ke kantor cabangnya. Oke teman-teman, itu tadi jawaban saya atas 3 pertanyaan yang ada di video saya sebelumnya. Jadi ketika nanti kita sudah menggunakan IP public dan memang IP publicnya yang dialokasikan dari ISP itu cukup banyak, bisa kita distribusikan atau kita pakai di router-router yang ada di cabang. Bisa dengan koneksi fisik atau yang saya praktekkan di sini itu dengan menggunakan tunnel VPN.
Bisa juga nanti publiknya dipasang tidak di router, tapi di sisi server yang ada di jaringan lokalnya. Caranya seperti tadi, yang penting bridge-nya kita masukkan port dari ETH-ETH yang memang diperlukan untuk ke arah jaringan lokal yang ada di bawahnya. Sehingga server-server di bawahnya bisa langsung dipasang IP public seperti pada laptop saya yang saya coba demokan tadi di video yang sebelumnya. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan saya sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen. Buat teman-teman yang belum punya Mikrotik atau mungkin penasaran, memang bisa ya ternyata pakai Mikrotik kita custom berbagai macam skenario. Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau misalnya pengen coba dan belum punya Mikrotik, langsung aja kunjungi website kami di citralab.com karena kita menyediakan berbagai macam jenis Mikrotik termasuk juga perlengkapan jaringan yang lain. Atau mungkin teman-teman bisa langsung juga cari di marketplace sayang teman-teman dengan nama toko Citra Web. Nah, jangan lupa tonton terus tutorial video di channel ini karena kita akan bahas banyak sekali skenario-skenario yang lain. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kalau misalnya teman-teman pengen pembahasan video yang lain, langsung aja bisa isikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lain agar lebih bermanfaat untuk pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Banyak teman-teman yang excited banget ya ternyata ya. Ada yang, oh ternyata bisa ya dengan cara seperti itu. Ada yang kemudian bertanya bagaimana, dan bertanya bagaimana, kemudian bertanya bagaimana.